Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Fauzia, salah satu mahasiswi STI Al-Islah Cirebon, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari hasil buku yang sudah saya resensi yang berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan. Hasil karya Dr. Andes Muhammad Sobri Sutikno. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pemimpin. Banyak pakar memberikan definisi pemimpin dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun pada intinya bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Sukses tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari kemampuan pemimpin dalam menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Hubungan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya bersifat pembimbingan, pemberian arahan, pemberian perintah, pemberian motivasi, dan pemberian teladan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Karena keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada potensi sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Kemudian ada kepemimpinan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Banyak para penulis yang telah memberikan definisi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi seorang pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun bagi lingkungan sosial, dan bahkan bagi negerinya. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan yang merupakan hasil proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Masalah kepemimpinan tidak terbatas pada organisasi atau lembaga tertentu. Kepemimpinan juga tidak hanya menjadi milik atau monopoli seseorang yang menyandang predikat sebagai kepala atau manajer dalam suatu perusahaan atau kantor. Kepemimpinan dapat dipergunakan oleh setiap orang dalam segala situasi. Kepemimpinan dapat dipergunakan oleh setiap orang dalam segala tingkatan dalam organisasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Ngalim Purwanto dalam Muhammad Sobri Sutikno 2013 menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu yang pertama ada keahlian dan pengetahuan. Keahlian dan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimiliki seorang pemimpin. Sesuai tidaknya latar belakang pendidikan itu dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja sebagai pemimpin. Apakah pengalaman yang telah dilakukan mendorong dia untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan keterampilannya dalam pemimpin? Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntut cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama.
Oleh karena itu, setiap lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, sifat-sifat kepribadian pemimpin. Kita mengetahui bahwa secara psikologis manusia itu berbeda-beda sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan yang terakhir, sifat-sifat kepribadian pengikut. Poin ini berkaitan dengan sifat-sifat pengikut, yaitu mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Selanjutnya, ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang didasari atas nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalannya. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan dari pemimpin organisasi tersebut. Karena sebagai pemimpin di lembaganya, maka ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Profesionalisme pemimpin menjadi syarat mutlak terwujudnya organisasi yang berdaya saing tinggi. Kalau pemimpin yang memimpin organisasi pasif dan miskin ide, maka organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan posisi pemimpin. Sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau pemimpinnya buruk, maka akan sulit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini urgensinya mengembangkan kualitas pemimpin agar mampu memimpin organisasi secara dinamis, kompetitif, dan produktif sesuai dengan tantangan zaman. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pokok dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama, ada prinsip saling menghormati dan memuliakan. Sebagaimana Allah telah memuliakan manusia, maka suatu keharusan bagi setiap manusia untuk saling menghormati dan memuliakan, tanpa memandang jenis suku, warna kulit, bahasa, dan keturunannya. Bahkan Islam mengajarkan untuk menghormati manusia walaupun telah meninggal dunia. Prinsip yang kedua yaitu prinsip menyebar kasih sayang. Hal ini merupakan eksplorasi dari risalah Islam sebagai ajaran yang utuh, karena dia datang sebagai rahmat untuk seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW bersabda, tidak akan terlepas kasih sayang kecuali dari orang-orang yang hina. Kasih sayang menjadi kunci dalam pergaulan kehidupan manusia dalam konteks apapun, tidak terkecuali dalam konteks organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Secara teologis,
Salah satu golongan yang dijanjikan memperoleh ganjaran surga adalah pemimpin yang adil. Hal ini menggambarkan bahwa pemimpin yang adil tidak hanya menjadi panutan bagi pengikutnya, tetapi juga dihargai oleh Tuhan. Islam mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan bahkan dalam keadaan perang sekaligus. Kemudian ada sifat-sifat terpuji bagi pemimpin. Sifat yang pertama yaitu sidik atau jujur. Adapun pengertian dari sidik adalah jujur atau berkata benar. Para pemimpin yang memiliki sifat sidik, ia tidak pernah berkata bohong. Apa yang diucapkannya selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Para pemimpin yang memiliki sifat sidik merasa selalu diawasi oleh Allah. Ia tidak mau berkata dusta meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Hal itu disebabkan ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala gerak-gerik dan batin setiap hambanya. Sikap yang kedua yaitu amanah atau terpercaya. Amanah atau dapat dipercaya merupakan dasar dari tanggung jawab, kepercayaan, dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang melekat pada mereka yang cerdas secara rohaniah. Mereka memiliki kecerdasan rohaniah, dihormati dan dipercaya bukan karena kemampuan fisiknya, tetapi kekuatan rohaniahnya yang senantiasa diterimanya dengan penuh rasa amanah. Mereka merasakan ada semacam getaran dalam sanubarinya, bahwa Allah ada di hatinya dan kemanapun mereka berpaling ia melihatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Dengan integritas seorang pemimpin akan dipercaya dan kepercayaan akan menciptakan pengaruh dan pengikut. Sifat yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Seorang profesional muslim dengan akidahnya yang kuat untuk memegang teguh aturan Allah selalu merealisasikan sifat dan teladan Rasulullah. Oleh karena itu, sifat tabligh atau menyampaikan ini akan tergambar pula di dalam profesinya. Dari lisannya akan selalu keluar kata-kata yang baik dan terasa sejuk didengar. Kalimatnya berisikan nasihat dan penghargaan pada setiap hasil pekerjaan orang-orang lain, serta berani mengatakan yang benar walaupun terasa pahit untuk diterima. Sifat yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Fatonah diartikan sebagai suatu kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Lawan kata cerdas adalah bodoh. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas belajar sehingga otak mereka tidak terasa dan lama-kelamaan menjadi tumpul. Oleh karena itu, memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. Cerdas tidak hanya secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Seseorang yang fatonah tidak saja menguasai bidangnya, tetapi memiliki dimensi rohani yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan warna kemahiran seorang profesional
yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak yang luhur. Ia tidak saja cerdas tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berpikir dan bertindak. Dan sifat yang terakhir adalah istiqomah. Sikap istiqomah menunjukkan kekuatan iman yang merasuki seluruh jiwa, sehingga tidak mudah gonjang atau cepat menyerah pada tantangan atau tekanan. Seperti firman Allah yang artinya, maka tetaplah istiqomalah kamu dalam jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Quran Surat Hud ayat 112. Istiqomah diterjemahkan sebagai bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.